masyarakat inginkan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Karena kalau kita melakukan perencanaan secara matang, sudah pasti misalnya PJ lampu, ya si Yohanes gitu. PJ sound system, Mbak Lutfi, kayak gitu. PJ kabel, Mbak Nuryati atau siapa gitu kan. Jadi setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri dan dia manajemen mempermudah untuk menempatkan tanggung jawab mereka. Yang selanjutnya adalah memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Biasanya kalau di perusahaan, teman-teman kan ngerti SOP ya, Standard Operational Production. Nah, jadi itu akan mempermudah kita dalam pencapaian tujuan karena semuanya itu ya step by step. Tebu itu harus dibersihkan dulu, bukan langsung digiling, kayak gitu. Harus diukur dulu randomnya, baru di package, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah dia memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Visi sama misi kemarin masih ingat nggak teman-teman? Nah, selanjutnya adalah meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Jadi kita lebih melakukan kegiatan yang pasti, bukan ide perorangan, oh lebih baiknya gini, enggak. Tapi kita sudah pasti karena kita punya standar sendiri. Selanjutnya adalah kita sudah pasti menghemat waktu, biaya, serta usaha. Selanjutnya adalah peran perencanaan itu sendiri apa? Yang pertama adalah dia mengkoordinasikan usaha-usaha. Yang kedua adalah dia mengatasi perubahan yang mungkin akan terjadi. Dia mengembangkan manajer untuk lebih baik memanajemen perusahaannya sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan standar kinerja. Semakin kita melakukan perencanaan dengan baik, kita akan memiliki standar yang lebih baik dari setiap waktunya. Dan kita mengurangi ketidakpastian atau masalah yang mungkin timbul. Perencanaan seolah semuanya sempurna di awal. Cuma banyak kelemahan dari perencanaan itu sendiri. Yang pertama, kita itu kan ngawang-ngawang kan ya. Kita belum melakukan apa-apa. Kita cuma mengira. Nah, itu salah satu kelemahan dari perencanaan itu sendiri. Makanya yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui informasi lebih. Jadi, sebelum kita membuat produk, misalnya aku lebih baik tanya ke temanku dulu. Kamu kalau di musim dingin, kamu butuhnya apa? Pasti kan itu dalam artian kita melakukan survei secara simpel, orang butuhnya apa. Misalnya dengan teman yang seumuran, kalau aku mau melebarkan pasarku, aku bisa tanya ke anak kecil, permen yang rasanya enak menurutmu apa sih? Kayak gitu. Nah, kalau ke orang tua, bisa jadi ini makanan yang sehat menurut akong-akong, ama-ama, apa sih? Iya, ama itu apa kayak gitu. Nah, kita melakukan survei terlebih dahulu untuk mengurangi kengawang-ngawangannya kita tadi. Jadi kita nggak hanya mengira-ngira secara, oh kira-kira nanti itu di masa depan itu gini loh, tarif rupiah itu segini, kayak gitu kan nggak mungkin. Cuma kita melihat data sebelumnya apa, oh ini fluktuasi di tahun banjir, ini di tahun genap segini, kayak gitu. Jadi kita mengumpulkan informasi sedetail mungkin. Rata-rata kelemahan perencanaan adalah pertama, kita mengira-ngira itu sendiri. Yang kedua adalah ada beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Jadi, sewaktu-waktu rencana yang kita persiapkan itu tidak cocok di kondisi itu. Di kondisi saat ini. Misalnya dulu aku merencanakan bahwa tahun 2012 aku sudah lulus kuliah, gitu. Tapi nyatanya sekarang nggak cocok. Jadi itu tidak akan mungkin aku lalui di sini sekarang, sampai sekarang buktinya masih kuliah, gitu kan. Nah, kayaknya ini mahasiswa tua. Mahasiswa tua. Jadi
akhirnya rencana yang aku pikirkan sebelumnya di planningku itu tidak akan layak aku pergunakan saat ini. Nah, di sini ada beberapa proses perencanaan juga. Aku ngomong terus ya, cepet entah. Kalau nggak mudeng ngomong ya. Yang pertama adalah tambah ngantuk tak dongeng. Yang pertama adalah proses perencanaan. Bukan, proses perencanaan yang pertama adalah mengembangkan visi yang jelas. Jadi kita punya tujuan. Nah, yang kedua adalah merumuskan misi di dalam suatu pernyataan. Jadi misi itu bukan seolah-olah seperti tujuan, tapi sudah dalam bentuk kata-kata yang jelas. Jadi kita harus melaksanakan kerja bakti setiap minggu kayak gitu. Itu termasuk salah satu misi kalau kita tujuannya kita membentuk kehigienisan kelas kayak gitu. Jadi itu sudah merupakan suatu pernyataan, bukan lagi grafik atau bukan lagi kayak bersih atau apa kata-kata simple kayak gitu. Jadi itu sudah lebih ke teknis. Nah, selanjutnya adalah perkiraan perkembangan organisasi. Organisasi kita itu mau dibuat seperti apa sih? Selanjutnya adalah persaingan, analisis persaingan. Karena kalau kita membuka usaha, sudah pasti kita akan punya pesaing. Entah sekarang sekalipun inovasinya itu benar-benar baru, nanti kalau kita berhasil pasti kita punya pesaing. Dan dia sudah tahu kelemahannya kita apa. Nah, plagiat. Selanjutnya adalah dia penetapan sasaran dan tujuan ini lebih ke target teknis. Nah, selanjutnya adalah pengembangan rencana kegiatan. Pengerahan sumber daya itu sendiri seperti apa, dan mobilisasi dana organisasi. Jadi kita mulai memplotting berapa uang yang harus ada di divisi ini, divisi ini, divisi ini. Dan kita meranking mana divisi yang paling membutuhkan itu, yang paling urgent mana dulu. Misalnya aku lebih harus mempersiapkan dulu mesin sebelum aku dapat bahan baku kayak gitu. Jadi kita mulai meranking. Nah, selanjutnya adalah penyediaan SDM. Nggak mungkin sudah ada mesin tapi nggak ada orangnya kan. Selanjutnya adalah sumber daya teknologi yang menunjang itu. Di sini sendiri, ini adalah runtutan dari proses perencanaan organisasi itu. Pertama kita hanya pernyataan misinya kita seperti apa. Selanjutnya kita merencanakan tujuan strategik. Tujuan strategik itu adalah tujuan secara umum. Perusahaan kita tujuan akhirnya apa sih kayak gitu. Selanjutnya dia lebih ke tujuan teknis sampai dia ke tujuan operasional. Jadi pertama dari tujuan umum itu kita punya akhirnya divisi ini harus mencapai target segini, harus mencapai target segini, harus mencapai target segini. Nah, langsung dibalik lagi ke tujuan atau rencana operasional manajemen yang di tingkat bawah sendiri. Ini sudah mulai plotting berapa sumber daya yang ada di sini, berapa bahan baku yang harus ada di sini, kebutuhan apa yang ada di departemen ini dan kawan-kawannya. Di sini jenis-jenis perencanaan berdasarkan manfaatnya. Yang pertama adalah perencanaan strategik dan yang kedua adalah taktis operasional. Yang strategik ini meliputi dari keputusan manajer tentang kebijakan yang lebih umum, menambah atau mengurangi produk, ekspansi pasar atau meluaskan pasar. Misalnya pasarnya kita cuma pertama regional aja, kita mulai ke nasional bahkan internasional. Nah, yang selanjutnya adalah lisensi agreement atau kita melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah perencanaan taktis operasional. Di sini bisa berdasarkan kemampuan perencanaan itu dipergunakan. Yang pertama, dia hanya satu kali pakai. Yang satu kali pakai itu seperti adanya program, proyek, ataupun anggaran. Itu hanya bisa dilaksanakan pada satu kali momen. Misalnya cuma
pada kegiatan penelitian aja. Nah, bedanya program sama proyek itu apa sekarang? Mbaknya, Mbak Santi, benar banget. Program itu jangkauannya lebih luas daripada proyek. Misalnya, aku punya program penghijauan. Nah, proyekku apa? Proyekku itu menanam pohon, membuat sumur resapan, terus habis itu uh, penanaman hutan mangrove dan kawan-kawannya. Nah, itu namanya proyek. Dan itu biasanya dilakukan hanya 1 kali pakai perencanaannya. Pun demikian dengan anggarannya pastinya ya. Nah, selanjutnya adalah rencana untuk beragam kegunaan. Dalam artian perencanaan ini bisa dipergunakan di beberapa kondisi, misalnya seperti aturan perusahaan dan standar operasional perusahaan. Selanjutnya adalah rencana berkesinambungan. Jadi rencana itu bisa dipergunakan hingga akhir. Seperti rencana pengembangan produk dan kawan-kawannya. Mulai ngantuk ya. Ngapain ya biar nggak ngantuk? Cepat diselesaikan aja biar nggak ngantuk. Jenis perencanaan yang selanjutnya adalah berdasarkan ruang lingkup kewilayahan. Yang pertama perencanaan nasional, regional, lokal atau daerah. Teman-teman udah paham banget ini kayaknya. Nah, jangka waktu pendek, menengah, dan panjang seperti yang dijelaskan tadi. Nah, jenis perencanaan juga bisa berdasarkan objeknya, bisa berbentuk fisik ataupun non-fisik. Fisik ini lebih ke kita pembuatan sarana dan prasarana, sedangkan non-fisik itu lebih ke kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi lebih ke kegiatannya itu bentuknya seperti apa sih. Nah, kalau di situ membutuhkan sarana dan prasarana, itu bisa kita masukkan dalam perencanaan fisik. Contohnya kayak gini, perencanaannya kita adalah kita melebarkan pasar kita ke desa B. Cuma di situ nggak ada akses penghubung jalan, akhirnya kita membuat jembatan. Nah, itu merupakan salah satu perencanaan fisik untuk menunjang tujuannya kita. Yang kelima adalah perencanaan tetap atau kegiatan ini bisa terjadi berulang-ulang secara terus-menerus, sama kayak kegiatan yang berkesinambungan tadi. Yang keenam adalah perencanaan dengan maksud tertentu. Di sini dilakukan biasanya ketika organisasi itu mengalami perubahan. Jadi ketika misalnya terjadi krisis di Indonesia, maka bagaimanapun perusahaan harus membuat perencanaan dan itu tidak terduga menurut mereka. Nah, itu merupakan perencanaan yang dengan maksud tertentu untuk menghindari krisis, dampak krisis. Itu merupakan salah satu contohnya. Di sini pendekatan perencanaan sendiri itu banyak caranya. Pertama, pendekatan secara objektif. Objektif di sini adalah berdasarkan sasarannya atau didefinisikan sebagai suatu sistem manajerial yang komprehensif atau berkesinambungan yang memadukan banyak aktivitas manajerial yang sangat penting secara sistematis dengan sadar diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi dan individual secara efektif dan efisien. Jadi yang lebih banyak dilakukan oleh dia adalah perencanaan secara sasarannya apa sih, objeknya apa. Nah, di sini langkah-langkahnya hampir serupa. Yang pertama adalah kita menentukan tujuannya kita, entah tujuan strategi, tujuan individu, ataupun tujuan departemen. Yang kedua adalah kita mengembangkan rencana pelaksanaan. Kita mulai merencanakan semua perencanaan. Nah, di saat itu pula kita meninjau kemajuan apa yang telah kita capai. Misalnya kalau kita sudah melakukan program itu sebelumnya. Dan kita mengambil langkah perbaikan sebagai bahan evaluasi. Baru kita menilai bagaimana